Hidup ini hanyalah sementara. Semua daya kita tuangkan dalam sebuah karya agar semua orang bisa merasakan tentang arti cinta. Itulah yang terjadi pada seorang musisi terbaik Indonesia, Dionysius Prasetyo, atau lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah 31 Desember 1966. Didi Kempot menghembuskan nafas terakhirnya di Surakarta, Jawa Tengah 5 Mei 2020 pada umur 53 tahun. Ia adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campur sari dan cangdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel atau dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mamiek Prakoso, pelawak senior Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campur sari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1984 hingga tahun 1986. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tersebut sebagai judul atau lirik lagunya. Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan anak muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boys dan sad girls yang bergabung dalam Sobat Ambiar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Dari situ, julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk yang menjadi nama panggung hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset mereka ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label musik studio. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalanin asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membawa lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagi bertema patah hati. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tempatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di Eropa. Pada tahun 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998
untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suketeki pada tahun 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Mendapatkan cinta dan penghargaan. Dengan karya, kita lebih peka mencintai seseorang. Dengan karya pula, kita lebih menghargai perasaan. Siapa yang tidak mengenal Didi Kempot? Lagu-lagunya menyatu perasaan, membuat penggemarnya harus lupa bagaimana jatuh cinta. Dengan cinta ia hadir dalam dunia. Dengan cinta pula ia kembali pada pencipta. Terima kasih Didi Kempot. Terima kasih atas cinta dan karyamu. Semoga amal ibadahmu mendapat bagian pada pencipta. Dengan keluarga yang ditinggalkan, mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Namun keadaan tak mungkin disalahkan, kekasih